Halo sahabat TV Bekas sekalian, jumpa lagi di channel YouTube TV Bekas. Yang bekas belum tentu rusak. Nah, ini merupakan edisi perdana podcast TV Bekas. Nanti kita akan bersama dengan narasumber-narasumber yang keren-keren, yang oke-oke. Nah, podcast TV Bekas di bawah tagline sebelah mata. Kenapa sebelah mata? Karena segala sesuatu harus kita pandang utuh, harus seimbang seluruhnya. Nah, sahabat sekalian, sekarang kita lagi di nuansa hangat-hangatnya Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2022. Nah, di Kabupaten Lembata ini pemerintahnya sedang hangat-hangatnya mau buat sebuah gerakan namanya SMS. Saya tidak tahu ini gerakannya apa, urusannya apa, untuk pendidikan anak-anak atau gurunya atau untuk siapa. Nanti kita akan cari tahu itu, diskusi-diskusi banyak dengan narasumbernya langsung. Halo. Bagaimana? Sehat. Apa? Sehat ya? Sehat. Ya, kita bersama dengan, saya panggil siapa? Kakak ya? Kakak saja ya? Kakak lebih familiar. Kakak biar kita lebih seimbang ya. Ya, Kakak Ansel Bahi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata. Terima kasih kehormatan untuk menjadi narasumber perdana di podcast TV Bekas. Terima kasih. Sebelah mata. Nah, Kakak Ansel, ini terdengar bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata lagi mau bangun sebuah gerakan namanya SMS. Saya tidak tahu nih SMS itu apakah berkaitan dengan di HP itu atau apa. Nanti silakan diceritakan saja ke para sahabat TV Bekas sekalian apa urusannya dengan pendidikan. Ya, beberapa menit ke depan kita akan bersama dengan beliau, kita korek-korek tentang pendidikan di Lembata, khususnya tentang apa yang disebut beliau soal SMS ini. Semoga ini sesuatu yang konstruktif untuk pendidikan di Kabupaten Lembata. Oke, Kakak Ansel, silakan. Ini apa SMS itu? Terima kasih. Pertama, SMS itu sebenarnya bukan seperti yang kita pakai di HP segala macam, bukan. SMS itu sebuah program yang sengaja dibuat antara Dinas Pendidikan dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Jadi SMS itu artinya Satpol PP menyapa sekolah. Gitu. Oh, jadi itu sebuah singkatan ya? SMS. Sebuah singkatan. Satpol PP menyapa sekolah. Menyapa sekolah. Nah, itu pemikiran awal kita, kenapa akhirnya muncul sebuah program baru yang menjadi program kerjasama antar dua instansi kami. Itu karena hingga saat ini sebagian besar kita, khususnya di Lembata ini, kita masih berpikir bahwa dunia pendidikan ini hanya menjadi tanggung jawab pihak dinas pendidikan, tanggung jawab pihak sekolah, tanggung jawab para guru. Padahal sesungguhnya bukan. Seharusnya semua komponen masyarakat harus bertanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan di Kabupaten Lembata ini. Nah, ini karena apa? Karena seorang anak sekolah itu, di sekolah dia paling lama 7 jam. 7 jam itu juga kalau seandainya ada jam tambahan di sore hari, misalnya belajar sore, itu baru bisa ada sampai 7 jam. Kalau tidak juga hanya 5 jam. TK itu hanya 2 jam. SD itu paling banter itu 3 sampai 4 jam. Berarti kurang lebih sekitar 17 jam ya. Normalnya iya, 17 jadi jam tidak di sekolah. Dia 17 jam, 24 jam dikurangi 7 masih 17 jam yang itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dia pulang ke rumahnya bersama dengan orang tuanya, dia hidup bersama, bersosialita dengan masyarakat sekitarnya, dengan komunitas-komunitas dia berada. Dan itu sebenarnya kita semua bertanggung jawab untuk bagaimana mengembangkan si anak ini untuk menjadi anak-anak yang paripurna, yang bukan hanya sekedar otaknya pintar, tapi juga punya kepribadian yang matang, Afeksinya. agar supaya dia kelak menjadi manusia yang siap, bukan hanya pintar tapi juga bermental bagus, begitu tuh. Nah, sehingga kita munculkan itu. Jadi SMS ini hanya khusus untuk di 17 jam itu. Ya, SMS sebenarnya bukan 17 jam juga. Nanti sepanjang 24 jam mereka bisa bekerja bersama-sama, karena ada dua kegiatan utama di dalam itu. Yang pertama itu terkait dengan pembinaan langsung ke sekolah-sekolah. Maka disebutnya Pol PP menyapa sekolah tadi itu. Mengunjungi Dinas Pendidikan dengan Pol PP akan mengunjungi dari sekolah ke sekolah, dari sekolah-sekolah untuk memberikan pembinaan dalam
mulai dari berbagai regulasi dan lain sebagainya, dampaknya ketika kita melanggar aturan-aturan dan lain sebagainya, dan dampaknya khususnya terhadap perkembangan dia sebagai anak didik dan jangka panjang masa depan dia seperti apa. Nah, ini kita mau memotivasi mereka agar mereka selalu mengikuti aturan-aturan, baik aturan dibuat oleh sekolah sendiri maupun ketika di luar sana masih ada aturan begitu banyak yang harus mengatur mereka gitu. Itu yang dibuat di sekolah tadi, iya, lingkungan sekolah ketika menyapa mereka di sekolah. Tapi satu itu. menyapa mereka juga di luar ketika anak-anak tadi itu ketika sudah berikan pembinaan tapi ternyata dalam perjalanan mereka tidak ikut. Dalam perjalanan mereka tidak ikut, maka salah satu cara memang sih tidak ikut itu pengaruhnya juga karena ketika dia pulang ke lingkungannya itu mungkin tidak dilanjutkan lagi apa yang telah ditanamkan di sekolah. Tidak dilanjutkan lagi, maka mungkin pengaruhnya begitu kuat. Tiap hari dia pergi sekolah, dia mungkin takut dengan satu mata pelajaran tertentu misalnya, dia sudah mulai pemalas atau mungkin ajakan teman-temannya yang lain, mereka mulai ke pasar, mulai duduk-duduk sembunyi-sembunyi kemana-mana di pinggir jalan, minum-minum mau pada posisi jam sekolah. Nah, pada saat itu Pol PP bertugas untuk melakukan operasi. Kalau memang ada anak-anak yang ditemukan seperti itu, maka mereka akan dikumpulkan dan dibina kembali untuk kembali sebagai seorang siswa yang baik seperti apa. Itu di 7 jam tadi ya, 7 jam tetap ada anak-anak di luar Ya, lingkungan sekolah. betul. Nah, itu berarti sama juga seperti yang selama ini terjadi, Pol PP menertibkan anak-anak itu. Betul. Atau ada yang lebih soft, misalnya Pol PP masuk ke sekolah terus berinteraksi dengan mereka, atau bagaimana? Ya, pertama itu yang di softnya itu yang kita kejar dulu. Kita masuk ke sekolah duluan. Berikan pembinaan terhadap mereka dulu. Nah, habis itu kalau seandainya pembinaan tadi mereka tidak bisa ikuti, maka sudah mulai hard yang kita mulai. Kalau memang kamu nakal, ya kita harus urus. Ada penindakannya. Pastinya kita tidak kerjasama sendiri. Kita tidak hanya PLP dengan dinas pendidikan saya, tapi bisa kita kolaborasi dengan dinas-dinas lain, misalnya dinas P2KB yang urus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, itu juga kita libatkan mereka, dinas sosial untuk rehabilitasi dan lain sebagainya. Itu kita akan kerjasama setelah operasi ini jalan gitu tuh. Dan pada posisi itu kan pasti paling tidak stakeholder yang bertanggung jawab itu akan kita hadirkan untuk sama-sama bertanggung jawab bagaimana mereka ini. Nah, setelah 7 jam tadi, atau dalam masih di dalam range waktu jam sekolah tadi. Nah, di 17 jam itu skemanya bagaimana ini SMS ini mau dilakukan? Nah, kalau di 17 jam nanti rencana kita untuk jangka pendek nanti penandatanganannya di tanggal 20 Mei yang seharusnya dalam rangka 2 Mei ini sebenarnya. Tapi karena 2 Mei ini bertepatan dengan Idul Fitri, maka kita geser 2 Mei-nya ke tanggal 20 Mei. Ya, masih relevansinya masih kuat karena Hari Kebangkitan Nasional, kita harus membangkitkan semangat anak-anak kita, termasuk anak-anak sekolah ini, sehingga tanggal 20 Mei nanti kita penandatanganan pertama itu penandatangan MOU antara Dinas Pendidikan, Satpol PP, Kemenak, Kementerian Agama dengan yayasan-yayasan pemilik sekolah. Nah, jadi empat ini kita akan duduk sama-sama, kita menandatangani MOU. Setelah MOU selesai, dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama, dan salah satu tugas kami di Dinas Pendidikan itu adalah untuk jangka pendek kita membuat surat edaran dulu, surat edaran Bupati terkait dengan jam belajar malam. Nah, jangka pendek dulu untuk mengisi kekosongan sampai dengan Perda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan berbasis budaya itu selesai, baru kita jadikan itu sebagai bagian dari menjadi Perbub untuk menjadi bagian turunan daripada Perda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan berbasis budaya itu. Oke, itu jadi 20 Mei Dinas Pendidikan, kemudian Kementerian Agama, lalu para kepala yayasan itu dengan Satpol PP. Ya. Nah, tapi 17 jam ini kan mayoritasnya sudah waktu anak-anak dengan lingkungan sekitar tempat bermainnya dan juga orang tua. Nah, posisi kelompok-kelompok itu di mana nanti? Ide ini masuk ke mereka maksudnya biar dapat persetujuan atau? Nah, itu pertama pasti dengan surat edaran itu kan pasti akan disosialisasikan sama stakeholder. Itu kita melibatkan berbagai komponen, kita akan pakai lewat jalur formal maupun informal. Jadi jalur formal ya sudah kita lewat dengan lewat jalur kependidikan kami punya sampai ke Satik, sampai ke desa-desa semua. Yang tantangan terberat kita itu sebenarnya dalam kota, karena di desa-desa itu
orang masih permisif sekali orang di desa, sehingga mereka sangat menghargai ketika mau belajar. Kita cukup satu edaran jalan, mereka pasti akan ikut. Tapi di kota ini kan dinamikanya masyarakat sudah semakin plural, dan pengaruh informasi yang begitu masif masuk, itu akhirnya ya sudah kondisi kita seperti sekarang ini, sehingga konsentrasi kita sebenarnya pertama itu di dalam kota. Di dalam kota, gerakan SMS ini. Gerakan SMS dalam kota, kita akan melibatkan semua stakeholder, termasuk tokoh agama, tokoh-tokoh adat. Tokoh-tokoh adat itu maksudnya tokoh-tokoh ketua, termasuk ketua-ketua paguyuban yang ada di sini, karena di sini kan banyak sekali paguyuban yang anak-anaknya sementara dididik di sekolah-sekolah dalam kota. Berbagai lini Berbagai lini kita masuk untuk kita menggempur secara bersama-sama. Memang tantangan berat sih. Pasti. Tantangan berat karena ini hal baru, dan harus merubah mindset bahwa tidak, dunia pendidikan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu pekerjaan yang tidak gampang. Maka apalagi kan untuk kalau orang kota kan rata-rata, kalau tadi bilang jam belajar malam, jam-jam sore gelap itu jam-jam orang dan kesibukan, hingar-bingar, musik, bersantai, pilihan-pilihan itu pasti menjadi gangguan sekali. Pasti ada tantangan yang ke arah sana, tapi sebuah budaya itu kan harus berawal dari sesuatu yang dibiasakan. Nah, memang tantangannya ada, tapi kalau kita tidak mau lakukan, bagaimana? Nah, ngomong soal membiasakan ini menjadi habits. Kalau surat edaran secara sebagai sebuah produk hukum atau apa, tidak bisa yang lebih tinggi lagi supaya lebih jangka waktunya lebih lama, lalu tingkat kepatuhannya, daya membangun kepatuhannya lebih kuat, misalnya peraturan daerah atau apa? Ada. Itu rencana nanti yang dia masuk di dalam, kan dia jadi satu kesatuan di Ranperda yang sudah kita siapkan, di Ranperda tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya. Dinas Pendidikan Lembata sedang ini. Iya, kita sementara sudah siapkan, dan kita sudah masuk ke DPR dan sudah disetujui. Nanti bulan Juli itu sudah mulai dengan proses pembahasannya, sehingga harapan kita di akhir tahun nanti itu perdanya sudah ada. Itu sudah proses konsultasi publik soal itu? Konsultasi publik belum, nanti kita tunggu sampai dengan pembahasan dulu baru berjalan. Cuma untuk mengisi kekosongan mulai dari tanggal 20 Mei, karena kita tidak bisa tunggu sampai perdanya jadi dulu, karena perdanya itu kan pembahasan proses politiknya akan panjang. Jadi mulai bangun pelan-pelan ke masyarakat dengan ini. Betul, dengan surat edaran dulu. Nah, memang surat edaran bukan produk hukum. Itu kekuatan hukumnya kurang, tapi paling tidak kita sudah mulai dulu. Nanti setelah perdanya jadi, kita jadikan surat edaran, kita revisi kembali untuk menjadi perbub. Revisi kembali perbub menjadi turunan dari Perda tadi. Nah, setelah itu juga dasar dari Perda itu di desa-desa semua diwajibkan untuk membuat perdes tentang pendidikan di tingkat desa. Nah, perdes tentang pendidikan di tingkat desa itu salah satu itemnya itu adalah terkait dengan jam belajar malam tadi itu, sehingga di situ bisa mengikat kepala desanya, bisa merintahkan ke linmasnya untuk tiap jam begitu dia harus patroli untuk melihat anak ini belajar benar atau tidak, anak belajar tapi orang tua masih nonton sinetron atau tidak. Nah, itu tuh. Jangan sampai anak di sana sementara serius belajar, mamanya di sana sementara nikmatnya sinetron kesukaan dia. Akhirnya ketika ribut-ribut di TV dia juga ikut marah-marah, anaknya terganggu. Nah, ini bagian dari proses yang harus kita kerja bersama-sama untuk menyadarkan itu. Iya, sinetron ini kan memang ini hiburan murah meskipun isinya agak jauh dari nilai edukasi, tapi itu jadi lebih murah. Makanya itu jadi tantangan ya, pasti akan mengganggu. Betul sekali. Nah, tadi soal masuk ke sekolah, yang model kegiatan pertama itu langsung ke sekolah. Iya, betul. Tapi dengan Pol PP, kakak yakin ya kalau anak-anak kalau lihat Pol PP ini kan, kalau lihat Pol PP dengan sepatu tinggi, seragam seperti itu, jangan sampai justru kira-kira konsepnya bagaimana maksudnya? Jadi biar anak lebih nyaman ya, seperti mereka melihat ibu gurunya yang cantik-cantik, bapak-bapak gurunya yang ceria-ceria. Itu menjadi tantangan tersendiri. Dan ketika kita diskusi dengan teman-teman Pol PP, saya bilang begini, semboyan Pol PP itu kan prajawibawa. Jadi seharusnya baru berdiri saja orang sudah wow, ada sesuatu yang akan saya dapat dia dari sana tuh. Sehingga pesan bahwa Pol PP itu tugasnya pergi bubarkan orang, pergi tutup orang punya usaha, gusur orang, yang sering-sering kejar orang, tangkap orang itu kesan itu harus kita hilangkan.
bahwa harus penampilannya harus menarik dan lain sebagainya, yang akhirnya menjadi bahwa kamu itu bagian dari masyarakat karena praja wibawa. Praja itu masyarakat loh, gitu tuh. Praja itu kan bahasa Sanskerta yang artinya masyarakat sebenarnya itu. Wibawa itu kan, oh ya berarti kita bagian dari masyarakat yang penuh wibawa untuk bisa mengatur mereka. Maka saya ajak, mari kita sama-sama. Memang tantangan tersendiri, tapi mereka Pol PP sudah siap untuk merubah stigma itu. Ya, artinya kalau ini gerakan jalan, bonus yang bagus juga untuk Pol PP ya. Ya, image mereka yang selama ini betul sekali. mungkin orang identikan dengan keras, suka kejar-kejar, bentak-bentak orang, itu pasti bisa berjalan. Diskusi di Pol PP sudah sampai ke level itu. Sudah sampai ke situ. Teknis itu. Saya mereka akui memang kami selama ini kan hanya dianggap sebagai tukang bubarkan orang, kejar-kejar orang, gitu. Tapi hal-hal kayak begini kan belum. Ya, saya coba ajak untuk kita tampil sebagai pelayan dulu, gitu tuh. Berarti pasti ada fase khusus ya untuk teman-teman Pol PP dengan pola selama ini pasti. Ya, kita akan secara internal tim kita akan bentuk mereka dulu. Ketika bentuk mereka setelah lebaran kita akan mulai lakukan pembenahan. Kalau kami sih sudah biasa muncul di sekolah, guru murid sudah tahu. Ya. Tapi kalau tiba-tiba datang dengan seragam, bagaimana? Ini ada sesuatu jangan sampai ini. Jangan sampai ada anak yang ini apa. Saya omong dengan mereka bahwa teman-teman di Pol PP yang kamu pakai itu bukan kostum. Yang kamu pakai itu adalah identitas. Jadi ketika kamu cuma muncul saja, oh iya. Apa bedanya maksudnya? Itu sebagai kalau identitas. Kostum seragam. Jadi karena saya hari ini saya harus pakai seragam, maka saya pakai. Tapi identitas itu terkait dengan jati diri dia. Praja wibawa tadi. Iya, jati diri dia. Waktu itu saya sampai ambil contoh, saya bilang seorang pastor, dia jubahnya itu bukan seragam, tapi identitas dia sebagai pastor. Seharusnya seragam Pol PP yang praja wibawa itu seharusnya itu menjadi identitas kamu, bukan hanya sekedar seragam, gitu tuh. Sehingga ketika kamu kesana kemari, orang tidak takut, tapi orang justru ada sesuatu karena mereka sudah datang, begitu tuh kan. Itu cara elegan untuk bisa menyadarkan orang pentingnya peran Pol PP dalam menegakkan aturan. Ini apa gerakan yang cukup menarik ini maksudnya. Ya, paling ini kan kalau tidak salah di Kabupaten Lembata dan mungkin kalau tidak salah tingkat NTT gerakan untuk belajar jam belajar malam itu pernah digaungkan, tetapi mungkin setelah itu hilang. Memang pasti ada cukup banyak tantangan untuk masuk sampai bisa dikembangkan lagi. Nah, sampai akhirnya berpikir untuk sebuah gerakan yang tadi disebut SMS ini, coba bisa apa sedikit kan ini dari total keseluruhan masyarakat Lembata sekitar 141 ribu ya. Nah, jumlah anak-anak yang kategori sebagai siswa sekolah yang kalau di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten berarti dari TK sampai SMP. Berapa banyak ya anak-anak di sini? Itu kalau jumlah masyarakat ke sekitar 149.000 ya. Jumlah siswa yang umuran TK sampai dengan SMP di Lembata itu ada 28.782 siswa. Itu terus dengan perbandingan guru yang sangat jauh. Guru kita punya sekarang kan hanya 1.554 orang. Kita membayangkan beban guru untuk mengajar 28.000 siswa dengan 1.554 itu luar biasa. 28.000 anak yang mengajar atau mendidik itu 1.554. Jadi bebannya luar biasa yang seharusnya kekurangan ini harus diisi oleh orang tua. Bukan tambah guru ya? Tambah guru iya. Tambah guru tapi dia tidak akan menyelesaikan masalah karena waktu mereka di sekolah hanya sedikit saja tadi itu paling banter 7 jam itu. 7 dan 17 tadi ya. Sedangkan 17 jam kan dengan orang tua, dengan masyarakat yang lain yang seharusnya peran pendidikan lanjutan itu oleh orang tua, oleh pemerintah setempat, oleh komunitas-komunitas yang ada di mana anak-anak itu hidup setelah keluar dari sekolah gitu tuh. Dan peran itu harus kita tingkatkan sekarang. Dan salah satunya itu yang saya mulai pelan-pelan lewat pemerintah yaitu jalur institusi Satpol PP ini. Mudah-mudahan setelah misalnya saja setelah ada anak-anak kedapatan sementara sekolah tapi dia masih di pasar misalnya, ya sudah, bukan ditangkap sih, kita arahkan mereka kumpul di kantor Pol PP, habis itu
panggil orang tuanya datang. Di situ baru kita mulai beri arahan kepada orang tua. Pelan-pelan kita mulai menularkan hal ini kepada orang tua. Orang tua bahwa tanggung jawab orang tua juga harus ikuti perkembangan anak terus. Ini nih dia masih sekolah saja sudah begini, apalagi dia sudah pulang rumah, dia izin bilang dia pergi belajar di tempat lain. Ternyata dia sudah lari keluyuran ke sana kemari. Itu tanggung jawab orang tua. Pelan-pelan kita mulai mengarah, oh ternyata tanggung jawab pendidikan bukan hanya dinas pendidikan dan guru-gurunya saja, tapi juga seluruh stakeholder yang bertanggung jawab itu. Nah, ini kalau soal pola pembinaan atau pendampingan untuk anak-anak yang misalnya dalam tanda petik kedapatan melakukan sesuatu yang mungkin melanggar hukum atau apa di luar jam sekolah atau pada jam sekolah, tetapi bukan di dalam lingkungan sekolah. Nah, ini kan kadang-kadang orang menilai bahwa kalau misalnya dengan Pol PP ya, pola pembinaannya itu justru tidak terlalu relevan dengan konteks untuk edukatifnya begitu. Dinas punya konsep juga sampai kali itu misalnya supaya sanksi misalnya, tetapi yang ada korelasi yang produktif untuk pendidikan. Jadi kalau dinas punya SOP jelas. Kalau seandainya anak tapi prinsipnya kita yang sekarang ada di benak kita itu bahwa tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu anak pintar sebenarnya, anak pandai. Hanya pola pendidikannya itu yang harus kita bentuk supaya dia menjadi orang pandai tadi itu. Terkadang kita terlalu memaksakan kehendak, seharusnya bukan dia punya keinginan ke sana, tapi kita paksakan ke sana, maka akhirnya bentuk pemberontakan kita dia mulai nakal segala macam itu. Nah, makanya sekarang ada kurikulum Merdeka Belajar. Itu sebenarnya yang pertama dilihat itu adalah kecenderungan kebutuhan anak dulu, supaya kita jangan salah meletakkan dasar si anak tadi itu, mulai dari TK sampai ke atasnya itu. Nah, kalau seandainya kita tidak memukul rata bahwa anak ini semua wajib matematika harus tahu misalnya, padahal dia tidak punya bakat di eksak misalnya, maka dia karena dipaksa kata dia ikut. Tapi bentuk pemberontakan dia itu misalnya sementara sekolah dia matematika dia tidak suka, dia bangun lari dia. Nah, dia bangun lari sampai di luar sana ya. Tantangan tadi itu memang bahwa Pol PP dan gayanya segala macam, tapi itu menjadi tanggung jawab internal tim untuk bahwa kita harus lebih humanis dalam menghadapi sebuah persoalan. Prinsipnya situ ya. Iya, humanis. Supaya bisa diterima apapun sebaik apapun niat kita, tapi kita salah mentransfer informasi itu kepada mereka, mereka tidak akan terima. Malah makin jauh nanti. Malah makin jauh. Tetapi sesederhana apapun yang kita inginkan terhadap mereka, tapi kita omongnya begitu baik, mereka akan terima dan akan jadi besar ide itu sebenarnya itu. Dan cara yang harus lebih humanis, dan itu menjadi tanggung jawab. Kemarin sama Pak Kasat tanggung jawab kita, karena selama ini terlanjur orang menganggap Pol PP bla 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 yang Pak Kasat sendiri omong tadi itu. Iya. Ini sekaligus juga memperbaiki itu ya, memperbaiki image tentang itu. Satu stakeholder lagi soal ini institusi kelompok-kelompok tokoh-tokoh agama misalnya. Nah, ada kalau tidak salah kayak dulu ada misalnya kalau di agama Katolik itu ada konsep-konsep pastoral sekolah atau apa. Iya. Ada model kolaborasi juga nanti dengan mereka juga dengan para pihak tokoh-tokoh agama. Kita di Lembata ini kan sebenarnya tokoh agama itu perannya masih sangat dominan ya, dibandingkan dengan pemerintah. Bidang-bidang yang lain ya. Iya, jujur dengan pemerintah sekalipun. Misalnya seorang imam, pastor atau imam masjid omong itu lebih didengar umatnya dibandingkan dengan kami yang di struktur pemerintahan formal gitu. Jadi pemimpin informal ini harus kita manfaatkan. Kapasitas kuat yang harus harus kita manfaatkan itu. Dan Dinas Pendidikan pernah menyurati MUI, menyurati Romodeken untuk meminta supaya ada secara rutin tokoh-tokoh agama mengunjungi sekolah. Kalau di Katolik punya yang kita kenal dulu itu namanya pastoral sekolah gitu. Pastoral sekolah. Dan surat itu kita sudah layangkan. Tinggal nanti dari sekolah yang membuat jadwal untuk kunjungan. Jadi misalnya di wilayah-wilayah yang mayoritas Katolik, maka pastor paroki yang terdekat yang akan mengunjungi mereka. Saya minta supaya mereka langsung pakai dengan mereka identitas pakai jubah gitu tuh. Demikian juga di pemuka agama yang lain juga seperti itu. Misalnya di mayoritas muslim, mayoritas muslim, maka imam masjid
Dengan secara atributnya. rutin dengan atributnya dia mengunjungi sekolah-sekolah di desanya masing-masing. Ya, saya yakin hanya dengan pakai atribut keagamaan mereka, identitas mereka itu cukup, mereka datang berdiri saja, oh wow, ada sesuatu nih gitu. Itu belum ngomong gitu. Iya. Nah, setelah mereka sampai di sekolah-sekolah, terus mulai bahkan sampai bincang-bincang dengan anak-anak, tidak usah yang formal-formal, cukuplah tegur sapa mereka. Setelah itu, langkah berikutnya adalah ketika mereka pulang, mereka bawa nilai dari sekolah itu untuk kembali menyampaikan kepada orang tua yang notabene adalah umat mereka, bahwa ini tolong dilanjutkan nih hal-hal positif yang sudah ada di sekolah, tolong lanjut, jangan lepas begitu saja. Nah, kita memanfaatkan tokoh-tokoh agama juga untuk kepentingan anak-anak kita, karena anak-anak ini juga umat daripada tokoh-tokoh agama itu gitu. Orang yang sama tuh, Iya, orang yang sama betul sebagai umat, sebagai siswa di sekolah. Iya. Ini ide sangat menarik Pak Kadis ini. Baru mulai diwacanakan sebagai gerakan nanti di 20 Mei 2022 ya. Iya, betul. Ini bentuknya apa, launching begitu, penanda tangan. Ya, itu sebenarnya launching di situ ada penanda tanganan MOU. Ada penanda tangan MOU itu, di situ nanti ada 2 MOU yang kita tanda tangan tuh. MOU dengan untuk SMS tadi. Terus MOU satu lagi itu terkait dengan tindak lanjut rakerdik kemarin Januari yang kita buat. Itu MOU khusus kami sendiri Dinas Pendidikan dengan para penyelenggara pendidikan yang lain. Nah, kan selama ini masing-masing jalan sendiri. Oke. Nah, yang apa nih, yang MOU tentang SMS ini tanggal 20 Mei itu yang mau di apa, tanda tangani bersama dan sudah mulai jalan. Ya. Optimis ya Pak? Ya, kita harus optimis. Kita harus optimis. Kalau ada apa, masih baca saya punya status sedikit beberapa hari lalu di media sosial, medsos, Facebook khususnya, itu pasti banyak orang tanda tanya, ada apa nih? Kode omong begini. Sudah mulai omong soal ini? Bukan. Oh, iya. Saya sebenarnya itu ada satu filosofi yang saya dapatkan dari film Robin Hood. Robin Hood yang saya omong ke siapa anak bungsu. Kami udah duduk, saya omong, kau harus hafal ini barang. Apakah itu? Itu bangkit dan bangkit terus sampai domba menjadi singa. Kita membayangkan bahwa tidak mungkin domba itu jadi singa, tapi kita harus bangkit dan bangkit terus sampai domba menjadi singa. Kita jangan menyerah dengan kondisi. Kita harus optimis bahwa itu jadi. Karena optimisan kita itu, maka berbagai jalan bisa terbuka. Tapi kalau belum apa, kalau sudah kata maka sebenarnya jalan lebar pun bisa tertutup. Harus optimis betul ya? Iya, harus optimis. Mantap. Kita tunggu tanggal 20 Mei. Semoga persiapan kesana lancar. Dan juga nanti para stakeholder tadi itu juga satu paham ya, satu paham untuk jalan bersama. Nah, untuk kalau ya banyak satu poin juga, mungkin ini juga soal banyak anak-anak kita tontonan, isi kepala mereka itu diisi dengan tontonan-tontonan atau apa yang justru berseberangan dengan semangat spirit edukasi tadi semua itu. Kalau soal produksi informasi di Lembata, apa tidak melibatkan juga teman-teman media di sini untuk konsep tadi ini bisa lebih kuat disebarluaskan begitu? Saya kira pertama, media itu sebenarnya menjadi mitra. Maka selama ini kegiatan apapun saya ingin dipublis toh, maka saya selalu undang wartawan untuk ikut kegiatan sekecil apapun. Karena apapun yang kita buat, tapi kalau tanpa diketahui oleh masyarakat luas, maka tetap saja seperti itu. Apalagi ini kita mau membuat sebuah gerakan besar tanpa ada harus diangkat keluar, harus dipublis supaya orang tahu, oh ya, lewat media dia sudah mulai ada begini nih, kita harus bagaimana. Paling tidak dengan tahu itu dia sudah mulai mempersiapkan diri. Dia sudah bersedia, harus buat apa supaya ini nanti bisa jadi, karena ini untuk kepentingan anak mereka, bukan untuk kepentingan saya sebagai kepala dinas sebenarnya. Pasti banyak teman-teman media pasti akan terlibat. TV Baka sudah pastilah akan ikut. Terima kasih banyak. Terlibat untuk mengekspos, melakukan itu semuanya. Tapi satu tadi yang menariknya itu terkait dengan informasi dari luar yang sangat mempengaruhi anak-anak itu. Kita tidak bisa membatasi anak-anak untuk menerima informasi dari luar. Memang untuk saat sekarang sangat berpengaruh terhadap mereka, mental anak-anak kita. Tapi kita hanya mencari keseimbangan.
kita juga semperkuat kita punya. Maka sekarang tadi perda pengelolaan pendidikan berbasis budaya tadi itu turunan itu kan sebenarnya ada produk yang namanya kurikulum berbasis budaya. Kurikulum berbasis budaya yang kurikulum lokal berbasis budaya yang sekarang ini tim yang saya bentuk sudah bekerja sampai pada hari ini laporannya bahwa bukunya sudah final. Ada 22 buku. Silabus sudah selesai. Bukunya sudah final. Bisa bocor sedikit Kak, itu isinya apa saja? Isinya itu tim saya pertama keliling dari desa ke desa, tim desa ke desa untuk menginventarisir semua kearifan lokal kita di Lembata ini. Di Lembata ini. Sudah dinarasikan. Ya, dinarasikan bukan hanya lihat saya, tapi mereka merekam baik rekam biasa maupun lewat visualnya. Dari toko-toko yang kompeten. Dari toko-toko yang kompeten, mereka kumpulkan semua dan sudah menjadi bank data budaya kita punya. Bank data budaya kita punya dan nanti tanggal awal Juni nanti itu mudah-mudahan jadi. Itu berarti tinggal nanti masuk di channel YouTube juga untuk siapa saja yang mau mengakses kira-kira budaya Lembata apa saja, tinggal dia ini saja. Dinas sudah punya channel YouTube sendiri, punya web sendiri atau apa untuk web? Saya harus mengucapkan terima kasih. Web sebenarnya dulu ada tapi mati. Nah, sekarang ini karena untuk penyusunan kurikulum berbasis budaya tadi itu, kurikulum lokal berbasis budaya, itu kan kementerian, saya buat proposal ke kementerian, terus ada tanggapan dari kementerian, kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah, kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah untuk membantu kita memfasilitasi datakan para ahli dan lain sebagainya, terus mendatangkan validator dari pusat kurikulum kementerian, sehingga nanti awal Juni nanti kita sudah bisa buat itu, dan websitenya teman-teman dari Universitas Muhammadiyah sudah bantu buat, sudah selesai. Itu saya senang sekali. Mantap. Yang penting sudah ada kanal untuk bisa mempublikasikan produk-produk kearifan lokal berbasis budaya tadi itu. Keren. Saya kira, ini menarik sekali ini inovasi. Saya boleh sebut ini inovasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata dengan gerakan SMS tadi, Satpol PP menyapa sekolah ya. Sahabat TV bekas sekalian, tidak lama lagi Kabupaten Lembata punya sebuah gerakan yang namanya SMS, Satpol PP menyapa sekolah. Tapi tenang saja, info dari Pak Kadis Pendidikan Kakak Ansel Bahai ini bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan. Satpol PP bukan lagi yang harus menakutkan bagi anak-anak di sekolah. Jadi bagi adik-adik di sekolah aman saja. Akan ada ruang untuk berinteraksi banyak di sekolah dengan bapak-bapak, kakak-kakak di Satpol PP untuk banyak belajar. Dan juga mereka juga akan berperan di luar. Jadi kita punya bapak ibu orang tua sekalian, ternyata kita punya 17 jam di luar 7 jam di lingkungan sekolah, yang sepertinya kita harus bersama Dinas Pendidikan untuk sama-sama ini ya. Betul sekali. Sama-sama kolaborasi bahu-membahu untuk supaya anak-anak ke depan ke arah mana ya. Betul, ya. Kita bersama. Sekira ini menarik. Kakak, terima kasih banyak untuk waktu ini. Terima kasih. Kesempatan pertama berharga sekali, idenya langsung tentang pendidikan ya. Hormatan untuk TV Bekas. Kerjasama berlanjut terus. Siap, itu pasti. Ini kan pas 2 Mei, apa yang mau disampaikan terakhir untuk para sahabat sekalian Hari Pendidikan Nasional ini? 2 Mei tahun ini bertepatan dengan hari besar umat agama Islam, Hari Idul Fitri. Idul Fitri terkait dengan kefitrian untuk dilahirkan kembali menjadi orang baru. Maka saya harapkan mari kita bersama-sama di tanggal 2 Mei ini kita hidupkan kembali semangat untuk membangun dunia pendidikan Lembata secara lebih beradab. Siap. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Siap. Semangat selalu. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan bersama channel YouTube TV Bekas di podcast Sebelah Mata. Dan sahabat TV Bekas sekalian, ya demikian kita punya cerita-cerita dengan Kakak Ansel Bahai, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata,
tentang satu gerakan baru yang inovatif ini, SMS. Tunggu saja. Jangan lupa untuk ikut sama-sama terlibat di pantau penandatanganan ini SMS ini di 20 Mei 2022, Hari Kebangkitan Nasional. Nah, terakhir ya, TV Bekas juga mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri bagi semua umat muslim yang merayakannya, dan juga selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2022. Oke, terima kasih banyak. Tonton terus channel YouTube TV Bekas. Bekas belum tentu rusak. Jangan lupa subscribe. Ya.